Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dayana Amalia dan saya Putus Wastu, perwakilan dari kelompok 8 yang akan melakukan pemeriksaan ekstremitas kranialis pada hewan besar, yakni pada kuda. Nah, untuk pertama-tama dalam pemeriksaan hewan itu kita bisa melakukan tanya-tanya kepada owner atau kepada pemilik hewannya. Itu dimana untuk pertanyaannya kita mencakup anamnesa. Pertama, di mana anamnesa ini sendiri itu dia lingkup pertanyaannya pada histori kudanya, histori kegiatan, histori pengobatan, pakan dan lain-lain. Contohnya pada kuda ini dia digunakan untuk apa? Contohnya kalau di sini kita kegunaannya untuk olahraga. Jadi di sini dia aktivitasnya dia cukup tinggi. Kemudian selanjutnya pengobatan apa saja yang biasa diberikan, apakah diberikan vitamin dan lain-lain. Kemudian untuk pakan juga dia diberikan pakan jenis apa, apakah rumput saja atau tak ada tambahan lain. Pemeriksaan berikutnya ini meliputi sinyalmen. Sinyalmen di sini yang bisa kita identifikasi yakni berupa jenis hewannya apa, yang di sini adalah kuda, breednya apa, dan di sini ini merupakan domestik. Dan untuk warnanya juga bisa kita identifikasi, yang bisa kita lihat di sini adalah berwarna coklat. Bisa juga kita cirikan bila hewan ini memiliki tanda khusus. Dan di sini bisa kita lihat tanda khususnya adalah perbedaan warna pada bagian ekstremitas kaudalis. Dalam pemeriksaan kuda, kita melihat apakah adanya abnormalitas secara fisik. Yang pertama, bisa kita lihat dari cara kudanya menumpu. Bisa dilihat di sini cara kuda menumpunya di sini normal, dilihat tidak ada kepincangan. Terus yang selanjutnya adalah kita melihat mengobservasi apakah ada bengkak atau penonjolan yang abnormal di kakinya. Namun seperti yang bisa kita amati di sini pada bagian ekstremitas kranialisnya tampak normal. Setelah itu bisa kita lihat juga pada bagian kukunya tampak normal dengan tidak adanya lesi ataupun abnormalitas lainnya. Selanjutnya kita beralih ke pemeriksaan yang kedua, itu melakukan palpasi. Di mana palpasi ini kita melakukan perabaan pada bagian ekstremitasnya. Itu kita mulai dari perabaan ini kita mulai dari bagian otot-ototnya, dari ekstremitas, di mana kita melihat apakah ada abnormalitas yang terjadi. Contohnya seperti ada penonjolan ataupun luka. Kemudian selanjutnya dari bagian atas, kemudian kita ke bagian bawah. Pada bagian kuku kita bisa melihat apakah terjadi perlukaan ataupun ada lesi yang terjadi pada kukunya, di mana pada hewan besar atau hewan teraca ini, teracanya ini jika mengalami luka itu bisa saja menyebabkan infeksi akibat dari trauma benda tumpul ataupun benda tajam pada saat berjalan. Selanjutnya setelah palpasi kita bisa melakukan perkusi, di mana perkusi ini pemeriksaan itu dilakukan dengan cara menepuk ataupun memukul bagian ekstremitasnya, di mana tujuannya itu untuk mengetahui apakah ada respon sakit ataupun respon refleks dari si kuda itu. Nah, palpasi kita lakukan dengan cara memukul bagian ekstremitas dan juga bagian teracanya. Kemudian bisa kita melakukan ekstensi dan fleksi yang kita lakukan untuk melihat apakah persendian dari kuda ini tuh normal ataupun ada abnormalitas. Itulah tadi langkah-langkah pemeriksaan pada ekstremitas kranialis pada kuda. Terima kasih, mohon maaf jika ada kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.